Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online yang ada di chess.com Speed Chess Championship 2023. Kalau kita melihat poster ataupun foto yang nampak ini kawan, ada Carlsen, Nakamura, Domara Jukukes, dan juga ada fotonya Ding Liren. Tapi jika kita melihat susunan para pemain yang ikut serta di sini, tidak ada nama Ding Liren kawan. Bahkan fotonya pun juga tidak ada. Jadi poster di awal ini sedikit ngeprank kawan, untuk menarik peminat penonton untuk melihat Speed Chess Championship ini. Sepertinya seperti itu. Dan tadi malam gilirannya Magnus Carlsen ataupun MVL yang berlaga kawan. Kalau MVL berhadapan dengan Domara Jukukes, sedangkan Carlsen berhadapan dengan Vidit Santos Gujrati. Dan berikut inilah hasilnya kawan. MVL menang telak atas Domara Jukukes dengan skor 21,5, 8,5. Artinya mereka bermain sampai 30 game. Sedangkan Carlsen juga menang telak atas Vidit Santos Gujrati dengan 17,5, 8,5. Bermain 26 game kawan. Dan tentu saja game yang akan kita ulas ini adalah permainan Magnus Carlsen kawan. Saya pilih game mereka pada game ke-8 dalam permainan 5 menitan kawan. Mungkin permainan ini adalah permainan blitz kawan, tapi nanti kita akan lihat kompleksitas permainan mereka berdua, jadi nanti banyak variasi-variasi yang saya tunjukkan. Bukan berarti untuk mencari kesalahan para pemain kawan, tentu tujuan kita bersama adalah untuk mempelajari ide-ide ataupun langkah-langkah yang terlewatkan dari kedua pemain ini. Magnus Carlsen setelah mengikuti turnamen ini kawan, dia sempat juga mengikuti Title Tuesday, sesi akhirnya kawan, berada di posisi kedua setelah dibawa Andrekin kawan. Nanti coba kita akan lihat nanti sore permainan Magnus Carlsen juga di Title Tuesday kawan. Tapi terlebih dahulu kita akan nikmati permainan Carlsen versus Vidit Santos Gujrati. Kebanyakan kawan Vidit ini kalah waktu di Speed Chess Championship ini kawan. Dalam posisi yang kolaps juga, Vidit ini kebanyakan tidak mau menyerah sampai dia kehabisan waktu. Seperti pada game ini, dia posisinya kolaps kawan, tapi juga nanti di akhir permainan dia kehabisan waktu. Dengan pion C4, Magnus Carlsen mengawali permainan. Pion E5, variasi King English dari English Opening. Setelah pion G3, kuda F6, ada gajah G2, pion C6 kawan untuk dukungan pion pusatnya bertarung di petak pusat ataupun blokade langsung. Ancaman dari gajah Piacento di diagonal terang panjang. Dan pion D4 tantang Carlsen ditolak pion E4, pion A3 kontrol petak B4 untuk dukungan pion-pion sayap menterinya juga mungkin B4 nanti. Dan pion D5 tantang Vidit ditolak dengan pengembangan kuda C3. Pion H6 terlebih dahulu kontrol petak G5 dari aktivitas gajah yang coba pressure kuda F6. Di sini ada pion F3 tantang Carlsen. Dan langsung diterima pion E pukul pion F3 diambil balik dengan kuda agar jalur rokade segera terbuka, rokade di langkah berikutnya. Setelah gajah E7 kawan, rokade kedua pemain. Dan di sini Carlsen mulai meluncurkan tekanan dengan kuda H4 kawan. Dia sengaja tadi membuka lajur F-nya untuk bentengnya kawan. Kontrol petak F5 dari aktivitas gajah yang ingin berkembang ke petak F5. Buka akses gajah terang untuk pressure petak D5 ini kawan. Dan didahului Vidit dengan pion D pukul pion C4. Pengorbanan diterima oleh Vidit kawan di petak C4 ini. Tapi memberikan keleluasan Carlsen bermain dengan pion pusatnya kawan. Untuk mendapatkan kontrol penuh di baris kelima, terutama di petak pusat dengan dua pion ini. Kemudian gajah berkembang ke G4 ancam menteri, menteri naik ke petak D2 di sini. Sedikit nge-lag kursor saya kawan. Menteri naik ke petak D2 dan di sini kawan Stockfish menyarankan menteri ini ke D7 bersama gajah satu diagonal. Tapi melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 dan ada pion H3 terlebih dahulu usir gajah. Setelah gajah bergeser ke H5. Tidak ada lagi yang kontrol petak F5 diduduki oleh kuda F5. Lanjut Magnus. Coba tekan gajah ataupun dua pion ini kawan. Dan ada ide pengorbanan kuda nanti disusul menteri bersama gajah pada area gelap ini. Di sini pilihan terbaik dari Vidit, gajah langsung ditarik mundur ke petak G6. Seumpama di sini kalian bermain seperti pion B5 ini, kalian dorong kawan. Ya ada ide pengorbanan seperti ini kawan. Atau pion E5 terlebih dahulu usir kuda agar kuda tidak berkoneksi dengan gajah. Atau langsung saja luncurkan ambil pion G7 seperti ini. Diambil oleh raja, menteri meluncur ambil pion H6 skak. Raja mundur, pion E5 agar kuda tidak menjaga gajah. Gajah jatuh. Kalau gajah yang dipertahankan mundur ke petak G6 kawan. Di sini ada gajah ambil pion C6 bisa untuk temponya ancam benteng kawan. Atau pion ini juga bisa mendapatkan kuda kawan dan seterusnya. Kembali lagi ke langkah aslinya.
Gajah G6 pilihan terbaik dari Vidit. Menteri bergeser ke E2 lanjut Magnus Carlsen. Pion C5 tantang Vidit untuk membuka diagonal gelapnya kawan. Ditolak dengan langkah pion E5. Kalau Disney pion hitam ambil pion D4 berharap mendapatkan kuda C3. Masalahnya pion ini ambil kuda F6 dan nanti mengancam gajah. Kalah cepat temponya. Kuda H5 pilihan Vidit kawan untuk coba ancam pion G3 di sini, dan di sini Magnus Carlsen melewatkan langkah kuda sikat gajah. Dia memilih kuda D5 bersama saudara yang lain coba pressure gajah E7 ini kawan. Kalau langsung ambil gajah kawan Disney setelah diambil balik oleh menteri, baru putih bisa melanjutkan kuda D5-nya, ancam menteri kawan. Dan kalau menteri bergerak ke petak-petak terang ini ada ancaman garbuan nanti kawan pada benteng. Seumpama menteri ini digeser ke petak D8, bisa berlanjut menteri F2 terlebih dahulu jaga pion, baru nanti pion didorong untuk menjebak kuda. Mungkin diantisipasi dengan gajah D3, serang benteng temponya untuk bisa bermain dengan pion G, berikan ruang bagi kuda. Setelah benteng E1 mungkin pion G6 ini kawan, tapi masalahnya pion yang Disney jatuh. Kuda mundur ke G7 dan kuda F6 bisa dilanjutkan oleh putih. Sampai sini saja, tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Mungkin pertukaran Disney terjadi dan posisi putih sangat bagus kawan. Coba lihat posisi raja ini sudah mulai terkunci oleh gajah. Kuda dalam posisi kena serang kawan. Apakah kuda ini ke petak E6 di langkah berikutnya, ataupun ke petak H5 Disney kawan, dan benteng jatuh, kualitasnya kalah nanti hitam. Carlsen melewatkan kombinasi seperti itu kawan. Dia melangkah kuda ke D5 dan kuda disikat oleh gajah. Menteri ambil kuda, pilihan terbaik kawan. Kalau benteng yang ambil gajah terlebih dahulu Disney, nanti kuda ambil pion, garbu benteng menteri kawan. Oleh karena itu menteri ambil kuda H5 terlebih dahulu. Gajah mundur ke G6, menteri mundur ke G4, ada pion C pukul pion D4, pion E6 lanjut Magnus Carlsen. Jika pion pukul pion, tidak menteri ambil gajah, tapi menteri ambil pion yang Disney, gajah Disney juga bisa jatuh, gajah Disney juga bisa jatuh. Tapi memilih dengan langkah kuda ke F6 pilihan terbaik kawan. Disney pion E pukul pion F7 skak terlebih dahulu. Dan salah satu pilihan yang bagus, ambil langsung tapi yang terkuat, raja ke H7 untuk melindungi proteksi gajah G6 ini. Inilah yang dipilih oleh Vidit kawan. Selanjutnya menteri ambil pion D4. Dan Disney benteng C8 pilihan Vidit. Yang terkuat adalah ambil pion yang sangat nakal ini kawan dengan gajah, sekaligus memberikan tekanan bagi kuda. Jadi mungkin kuda pukul kuda F6 terlebih dahulu untuk tempo skak. Nanti baru menteri ini menghindar kawan. Setelah diambil balik oleh gajah, menteri ini mungkin bergeser ke peta E4 melakukan skak terlebih dahulu, raja mundur ataupun blokade Disney kawan, mundur saja agar pion ada yang menjaga. Walaupun nanti terlihat kawan di sini hitam unggul satu pion juga bagus, kalaupun melepaskan pion Disney kawan, masih saja hitam ini posisinya sangat bagus dengan aktivitas dua perwiranya ini yang sudah sangat aktif ketimbang posisi gajah putih ataupun juga benteng putih ini belum bisa keluar kawan. Jadi tempo dan posisi para perwira hitam sangat menguntungkan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi Vidit melangkah benteng C8 untuk proteksi pionnya kawan. Gajah ke E3 lanjut Carlsen melanjutkan pengembangan kawan. Kedua benteng sudah terkoneksi di sini kawan. Dan kuda pukul kuda lanjut Vidit melakukan pertukaran kawan. Diambil balik oleh menteri, pertukaran menteri di petak D5. Ini menguntungkan Magnus Carlsen. Setelah posisinya kurang bagus, ada kesempatan bertukar menteri, malah didahului oleh Vidit. Tentu saja Magnus Carlsen senang. Dan di sini kawan, permainan dirasa ya secara materi masih cukup seimbang di sini kawan. Pion ini masih bisa direbut oleh hitam, di langkah berikutnya tak ada masalah. Dan dilanjut dengan langkah gajah C5 lanjut Vidit yang terkuat dengan gajah F6 untuk serang pion di sini kawan, atau putus koneksi benteng menjaga pion. Mungkin dibalas gajah ambil pion B7 ancam benteng bergeser ancam gajah C5 ancam benteng F8, dan Disney mungkin benteng ambil pion F7. Nah, Disney bisa bermain dengan langkah gajah D5, ingin rebut pion yang Disney ancam benteng bergeser ke D7 ancam gajah ambil pion yang Disney kawan, dan Disney bisa berlanjut benteng ambil pion B2. Hitam tetap diuntungkan kawan, walaupun secara materi 3 pion putih 3 pion hitam kawan,
tapi hitam dalam posisi yang bagus karena bentengnya sudah mendapatkan area di baris kedua ini, salah satunya seperti itu. Mungkin kalian bisa mencari kelemahan putih tadi seperti apa kawan. Gajah C5 dipilih oleh Vidit. Carlsen geser benteng AE1, backup gajahnya, pion B5, pion H4, dan di sini kawan pilihan terkuatnya adalah benteng ini diangkat naik untuk mendapatkan pion yang di sini nanti kawan, atau bermain dengan gajah ini bergerak ke petak D6 untuk ancam pion di sini, tapi memilih dengan gajah D3 langkah blunder. Di sini Carlsen memutuskan gajah pukul, gajah gelap C5 terlebih dahulu. Diambil balik oleh benteng, kemudian ada benteng E8 kawan. Dan di sini benteng ambil gajah. Seumpama benteng ini mundur untuk coba backup saudara, ya benteng pukul benteng terlebih dahulu diambil balik, pion ini bisa promosi juga karena dukungan dari benteng yang ada di bawah. Vidit memutuskan benteng ambil gajah D5, benteng pukul benteng lanjut Magnus Carlsen. Selanjutnya di sini gajah ambil benteng F1, Carlsen korbankan benteng lagi kawan, diambil oleh raja, pion promosi menteri. Setelah raja bergeser, raja ambil gajah F1. Sepertinya di sini Vidit sudah kehabisan waktu dengan kualitas perwira yang kalah, posisinya sudah kalah juga. Oke, itulah kawan salah satu permainan Magnus Carlsen dalam permainan 5 menitan menghadapi Vidit Santos Gujarati. Nanti Carlsen akan bertemu dengan salah satu pemenang antara Ian Nepomniachtchi versus Arjun Erigaisi malam ini kawan. Oke, nanti sore kita akan ulas permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton tiap hari channel kami kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.